Shalom, Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Marilah kita boleh menyatukan hati dan pikiran kita, duduk tenang, diam di dalam ibadah online ini. Mari kita memuji Tuhan bahwa kekuasaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kita boleh berkata, agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Engkau, Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Allah yang maha besar, ku tinggikan Yesus keselamatanku. Ku sembah Allah yang maha kudus, kemuliaan hidupku. Ajar Tuhan, Engkau sungguh mulia. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya di dalam hidup setiap anak-anak manusia. Bapa, Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami, hak otoritas Allah tertinggi ada pada Allah Bapa. Siapa kami manusia ya Bapa? Kalau sampai pada saat ini kami boleh ada, boleh hidup, boleh menikmati segala yang ada pada kami. Kami bersyukur itu karena Engkau ya Bapa. Kuasai setiap kami ya Bapa, hari lepas hari, supaya kami terus meninggikan, memuliakan, menaikkan syukur kami kepada Engkau Allah kami yang hidup. Sertai setiap anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam hari-hari kami di rumah saja, di dalam aktivitas yang boleh kami lakukan. Kami tetap beraktivitas, melakukan segala sesuatu yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kuasai setiap kami Bapa, di dalam nama dan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, ketika pagi hari kita bangun, kita tidak bisa memilih apakah kita kaya atau miskin, kita berwajah cakep atau jelek, semua karunia Tuhan. Tapi apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Yang bisa kita lakukan adalah kita mau tangan kita, jari-jari kita rajin, berpikir positif, atau kita mau malas-malasan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika hari-hari Tuhan kita lalui adalah baik dan indah kalau kita selalu mengucap syukur. Seperti tema kita pada saat ini, mengucap syukur. Kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita bersyukur. Ku bersyukur sebab Tuhan setia.
tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Puji syukur, terima kasih Bapak, kalau segi hari ini Engkau telah menyertai kami dalam hidup kami, memberikan nafas hidup kepada kami. Kami ucap syukur untuk semuanya Bapak, kami boleh melakukan aktivitas dalam perlindungan-Mu, dalam anugerah-Mu. Kalau sebentar kami tidak belajar firman-Mu, berikan roh hikmat pada kami, roh pengertian, roh pewahyuan. Kami diberikan pengertian oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan doa. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karunia karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22 kita akan belajar. Saya akan mengajak lebih memperhatikan pada ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Temanya pagi ini adalah mengucap syukur dalam segala hal, ya. Sebagaimana di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata mengucap syukur mungkin mudah diucapkan, ya, mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Ketika kita sedang senang, ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang baik-baik saja, ketika kita sehat, kita akan mudah mengatakan mengucap syukur, ya. Tetapi ketika kita sedang susah, dihapusi orang, sakit, bisnisnya hancur, ya. Apakah kita bisa mengatakan haleluya? Kita mengatakan puji syukur, ya. Ada saudara kita yang apapun yang terjadi bilangnya haleluya, ya. Haleluya, saya habis dihapusi orang, gitu loh. Jadi, haleluya, saya sedang tidak enak badan. Nah, gitu. Kenapa demikian? Karena perintah Tuhan, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan dalam hal yang baik saja, ya. Tetapi dalam hal-hal yang tidak baik. Ketika kita tidak enak badan, sedang susah, tidak punya uang, kemudian seperti sekarang ini COVID, di rumah terus, ya. Apakah kita akan menggerutu? Apakah kita akan memaki keadaan ini, ya? Padahal
yang pertama kita lihat bahwa mengucap syukur ini kehendak Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal tadi sudah saya sampaikan, tidak hanya dalam keadaan yang baik, tetapi juga dalam keadaan yang tidak baik. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, ya. Artinya ini memang perintah Tuhan bahwa kita wajib mengucap syukur dalam segala hal. Ada kekuatan di dalam mengucap syukur, Bapak Ibu, ya. Ketika jalanan macet kita menggerutu, memaki, apakah keadaan berubah? Ya tidak, ya. Ketika tidak punya uang kita marah-marah juga tidak merubah keadaan. Lebih baik mengucap syukur. Ada maksud baik yang ada di dalamnya. Kita mencari tahu sisi positif dari keadaan tersebut. Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Ya, sebagaimana di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengapa dikatakan mengucap syukur kunci kebahagiaan? Ya. Ada orang yang berpikir bahwa kebahagiaan adalah di harta, ya. Harta yang banyak. Kalau harta yang banyak, mengapa seorang miliarder bunuh diri menabrakkan dirinya ke kereta? Oh, kalau begitu kebahagiaan adalah tenar, terkenal, wajah yang cantik. Kalau begitu, kenapa banyak selebritis yang stres, selebritis yang depresi? Bahkan ada juga yang bunuh diri, ya. Karena mereka tidak pernah mengucap syukur, Bapak Ibu, ya. Jadi kunci kebahagiaan bukan di harta, bukan di kekuasaan, tetapi di dalam bagaimana kita bisa mengucap syukur. Bagaimana kita menjadi pribadi yang positif, Bapak Ibu, ya. Segala sesuatu kalau dilihat negatifnya tetap ada, ya. Maka ada satu simulasi, ya. Dulu ketika majelis ada simulasi, latihannya sederhana. Bukan mencari sisi yang negatif. Pak Hadiatoyo tolong cari sisi positifnya Pak Panji. Pak Panji tolong cari sisi positifnya Pak Wibisono misalkan. Ya. Nah ini, kita diajarkan mencari sisi yang positif. Ya. Selalu ada hal yang disyukuri, selalu ada hal yang bisa kita lihat dari sisi positif, ya. Sehingga kita lihat bahwa hidup kita bukan dengan kacamata yang negatif, tapi dengan kacamata yang positif. Ketika panas hari, ya, rumputnya kering, nah, kita memakai kacamata hijau. Ya, kacamata hijau ini ibarat itu, kita melihat dari sisi yang positif, Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu, bahwa ucapan syukur atau kita mengucap syukur ini membawa kita ke hadirat Tuhan, sebagaimana dari Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini yang diajak kita bahwa dengan mengucap syukur sebenarnya kita masuk kepada hadirat Tuhan, karena tadi kita lihat bahwa ini kehendak Tuhan, ya. Yang berikutnya bahwa kita dengan mengucap syukur ini bisa melahirkan satu keajaiban atau satu mujizat sebagaimana di Yohanes 6 ayat 11-14. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah itu mereka kenyang, ia berkata kepada muridnya, kumpulkanlah potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Tapi mungkin kita membandingkan, itu kan Yesus Tuhan, ya, yang bisa membuat keajaiban atau bisa membuat kemujizatan, ya. Tetapi dari Yohanes ini kita diingatkan bahwa dengan mengucap syukur kita bisa melihat satu hal-hal yang
baik hal-hal yang mukjizat. Yang berikutnya, mengucap syukur bisa mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup Anda. Sebagaimana di Mazmur 57 ayat 7 sampai 11. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hei jiwaku, bangunlah hei gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara bangsa-bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepadamu, ya. Itu bisa mendatangkan kelegaan, mendatangkan pemulihan atas pergumulan hidup kita. Kalau begitu, bagaimana kita melihat sesuatu yang sederhana dan kita bisa punya alasan untuk bersyukur, ya. Yang pertama, ketika kita bangun pagi, Bapak Ibu. Apakah kita pernah merasa, pernahkah kita bersyukur, oh saya masih hidup, ya. Kita masih diberikan kehidupan. Mungkin sebagian karena COVID, kita dengar banyak yang meninggal, ya. Nah, kita bersyukur, saya juga bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk berdiri di sini. Yang kedua, pernahkah kita mensyukuri bahwa kita masih sehat, Bapak Ibu? Ya, sehat. Kita bisa melakukan aktivitas, masih diberikan kesehatan, meskipun kadang-kadang kita mungkin mengeluh tidak punya uang, ya. Tapi kita lupa bahwa kita diberi kesehatan. Yang berikutnya, apakah kita pernah bersyukur bahwa kita punya keluarga, Bapak Ibu? Kita punya teman-teman, punya saudara-saudara seiman, yang saling memperhatikan, saling mengingatkan, meskipun sekarang eranya online, ya Bapak Ibu, ya ini yang mungkin kita tidak pernah tahu dan tidak pernah kita syukuri. Dan yang paling sederhana adalah, pernahkah kita bersyukur akan udara ini? Ya. Udara ini yang kita hirup gratis, air bersih, ya. Ketika tadi kita sehat, kita jarang mengucap syukur. Tapi nanti ketika sakit, kita baru tahu nikmatnya sehat. Ya, nikmatnya sehat. Betapa mahalnya udara ketika orang itu di ICU. Ya. Sehari 5 juta. Ya. Hanya menikmati oksigen. Ya. Kita seringkali lupa bahwa udara yang kita hirup gratis ini berkat yang demikian besar dari Tuhan. Yang kelima, pernahkah kita bersyukur bahwa kita memiliki tempat tinggal atau berteduh? Mungkin milik sendiri, mungkin kontrak, mungkin sewa, ya. Tapi kita memiliki tempat untuk berteduh, ya. Sementara mungkin kita bisa melihat saudara kita yang tidak memiliki atau tidak mampu, ya. Pernahkah kita bersyukur bahwa kita punya bakat, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, yang sampai hari ini mungkin kita lupakan, ya. Pernahkah kita bersyukur bahwa kita punya waktu bebas, ya. Waktu yang bebas. Kalau orang di penjara pinginnya satu bebas, ya. Nah, kita sudah di luar seringkali lupa bahwa kita mendapatkan satu anugerah berkat dalam bentuk waktu yang bebas. Pernahkah kita bersyukur akan kita bisa menikmati alam, masih bisa jalan-jalan, mungkin yang di rumah terus, yang tempo hari, ya. Kemudian pernahkah kita bersyukur akan orang-orang yang membenci kita, ya, karena kita punya prinsip, kita punya satu keteguhan, satu keyakinan, ya. Dan yang ke-10, pernahkah kita bersyukur akan kesalahan yang pernah kita buat? Dengan kesalahan yang kita buat itu, maka kita bisa mengkoreksi diri, bisa membetulkan diri, bisa
mengintrospeksi Bapak Ibu. Sehingga kita lihat bahwa seringkali kita melupakan nikmat berkat Tuhan, seringkali kita hanya melihat dari sisi negatifnya, seringkali kita tidak mensyukuri apapun dari sisi positif. Kita seringkali melihat orang lain, wah Pak Panji enak, ya. Bisnisnya lancar, padahal kepala saya pusing. Ya. Wah Pak Andreas Pascalis enak itu, gemuk. Ya. Corona tambah gemuk Pak. Ya, jadi bahasa Jawanya sawang sinawang. Ya. Saya akan berikan satu cerita ya Bapak Ibu. Ini orang yang tidak mensyukuri ya, orang yang tidak mensyukuri. Sebetulnya cerita ini dalam bahasa Jawa, saya bahasa Indonesia kan ya. Ada seorang pemuda, Bapak Ibu, dia sudah bosan miskin. Dia tidak tahan miskin, ya. Anak muda. Tapi tindakannya jangan ditiru, Bapak Ibu. Dia pergi ke Laut Selatan. Dia semedi sampai akhirnya mungkin sekitar seminggu. Setelah seminggu didatangi juru kunci. Ya. Di sana saya perhatikan kamu sudah seminggu di sini. Sebetulnya kamu itu ingin apa? Apa yang kamu cari? Pemuda ini bilang, saya ingin kaya. Juru kuncinya ketawa. Oh, nek mengkui kecil. Ya. Kalau kamu cuma ingin kaya, itu kecil sekali. Gampang. Sekarang tugasmu, kamu ke Malioboro. Cari orang yang pakai serban, pakai pakaian apa itu lurik, ya. Diterangkan oleh juru kunci ini, ya. Ciri-cirinya dia merokok. Ya. Dia pulang, sudah seminggu cari orang yang dimaksud tidak ketemu, ya. Seminggu dicari. Nah, dia berpikir bahwa ini ujian, mau kaya, ya. Kemudian berikutnya ketemu, mungkin hari yang ke-10 atau yang ke-15 ya. Ketemu orang ini ya, yang dimaksud juru kunci ya. Ketika ketemu, orang gila ini bilang, aku njaluk genine. Di Jogja pakai bahasa Jawa, aku njaluk genine. Ternyata dia lupa bawa korek. Waduh, terus pinjam warung orangnya sudah hilang. Dicari lagi tidak ketemu. Kemudian tiap hari dia cari, akhirnya ketemu lagi. Dia sudah siap dengan korek. Ya. Aku njaluk genine, memang sandinya itu. Aku njaluk genine. Dia bawa rokok tapi tidak pernah bawa korek. Nah, kemudian dia menyulut. Setelah menyala rokoknya, orang gila ini, pengemis ini menyemburkan asapnya. Ketika disemburkan asapnya, pindahlah jiwanya. Pemuda ini jadi itu, jadi orang gila ini. Wah, dia menyesal sekali itu. Arep dadi sugih malah dadi wong edan gitu. Ya, malah dadi wong edan. Ya sudah terlanjur. Nah, yang pemuda ini pulang ke rumahnya, sebenarnya sudah orang lain ya. Dia berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau makan setiap hari pasti ada yang ngasih. Tapi kalau tidur dia di emperan di mana itu ya. Sampai akhirnya dia jalan-jalan ke hotel Garuda kan nggak salah ya. Di luar pintu ada pengusaha sama istrinya masih muda ya. Umurnya mungkin sekitar 30 tahunan. Sandinya sama. Aku njaluk genine. Sama pengusaha ini. Pengusaha ini kemudian dibantu ya. Dikorekkan. Setelah keluar asapnya pindah. Yang pengusaha ini pindah ke orang gila ini. Nah, karena sekarang sudah pindah, berarti kan dia jadi pengusaha.
Nah, orang gila ini marah. Kok sekarang aku jadi orang gila pengemis ini gitu loh. Akhirnya oleh satpam ini diusir. Nah, sekarang dia sudah jadi orang kaya. Punya istri yang cantik, putih, tinggi, semampai ya. Punya anak 1 dan ini pengusaha Jakarta. Dia pindah ke hotel lain karena tadi ada keributan ya, gitu. Sekarang dirinya merasa senang jadi orang kaya. Fisiknya itu, tapi isinya dia ya. Dia pulang ke Jakarta ya. Tapi lama-lama dia berpikir, kok hidup saya begini, bukan yang sebenarnya ya. Tiap malam dia hanya ngerokok ya dan sebagainya ya. Dia juga punya perusahaan ya. Sampai akhirnya dia tidak kuat. Pesannya juru kunci memang di awal bilang, nek kowe sugih kemungkinannya cuma 2. Kamu tidak kuat, kamu gila, kamu bunuh diri. Karena bukan dirinya ya. Kemudian akhirnya dia pamit sama istrinya kembali ke Jogja. Untuk apa ya? Cari pengemis itu, cari orang gila itu. Akhirnya ketemu, dan ketemunya bukan di Malioboro tapi di bangunan yang belum jadi karena dia tidurnya seenaknya ya. Dan karena singkat cerita bahwa akhirnya dia bisa pindah ya. Tapi ada satu kecelakaan di dalam bangunan itu dan meninggal. Dari sini kita melihat bahwa seringkali kita tidak mensyukuri Bapak Ibu. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadilah diri sendiri, syukurilah apa yang telah Tuhan berikan, lihatlah sisi positif dari segala sesuatu, dan kembali lagi bahwa kita mengucap syukur karena ini adalah perintah Tuhan. Mungkin ketika kita sedang enak, bahagia, kita akan mudah mengucap syukur. Tetapi ketika kita tidak enak, tidak bahagia, sedang susah, kita akan sulit mengucap syukur. Tapi diingatkan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Kiranya Roh Kudus memampukan kita, memampukan saya, memampukan Bapak Ibu di dalam menjalani kondisi pandemi ini yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Ya, ada yang memprediksi 2 tahun, ada yang memprediksi 3 tahun. Nah, sudahlah kita pokoknya berserah pada Tuhan, kita mengucap syukur, lakukan yang Tuhan perintahkan, karena mengucap syukur ini sudah diperintahkan oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Puji syukur, terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu, untuk firman-Mu, untuk Roh Kudus yang telah memimpin kami dalam belajar firman-Mu. Kami diingatkan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mampukan kami Bapak tidak hanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang tidak baik. Kiranya Roh Kudus tetap memimpin kami. Kami ucap syukur semuanya Bapak. Berkati juga jemaat-Mu supaya dalam menjalani masa-masa COVID ini berikan kesehatan, proteksi-Mu, dan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak Selamat beraktivitas Bapak Ibu.
tetaplah bersyukur. Tuhan Yesus menyertai, Roh Kudus memampukan. Amin.